Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Datang dengan keyakinan iman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Kami yakin mujizat masih ada. Demikian keyakinan iman kami Tuhan. Bahkan mujizat Engkau sediakan bagi orang yang percaya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Bapak Ibu, perikop ini didahului dengan kesaksian daripada Rasul Paulus tentang apa yang ia alami, yaitu satu pernyataan ilahi bagaimana dia dibawa oleh Tuhan, ya, dalam roh tentunya, ke langit ketiga atau surga ketiga. Kesaksian itu disampaikan kepada jemaat Korintus untuk meyakinkan bahwa sebagai seorang rasul, Paulus tidak perlu diragukan dengan pengalaman-pengalaman rohaninya. Tetapi setelah itu dia berbicara tentang kelemahan. Kebanyakan orang tak ingin kelemahannya diketahui. Apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan dan reputasi yang bagus. Biasanya semakin terkenal akan semakin dengan keras seseorang itu menutupi kekurangan dan kelemahannya. Jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap sebagai menghancurkan reputasinya. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, setelah berbicara tentang pengalaman-pengalaman adikodratinya bersama dengan Tuhan untuk meneguhkan kerasulannya, Rasul Paulus berbicara tentang kelemahannya. Sebagai seorang rasul yang pelayanannya luar biasa, dia bercerita dengan terus terang. Ada kelemahan, bahkan dia yakin Tuhan izinkan itu. Dan ia menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan agar mengambil kelemahan itu yang disebut di sini sebagai duri di dalam dagingnya. Tetapi sampai 3 kali dia berdoa, namun Tuhan tidak mengambilnya. Ada banyak penafsir tentang duri di dalam daging ini. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit yang dialami oleh Paulus. Sekali lagi dia menceritakan 3 kali dia memohon kepada Tuhan untuk supaya duri dalam daging itu dicabut dalam dirinya. Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahan kuasaku sempurna.
Bayangkan seorang rasul yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 20 dikatakan sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit, tapi justru tidak disembuhkan Tuhan. Bukankah ini menyebabkan orang akan menyangka bahwa Paulus kurang iman atau mengalami hukuman Tuhan karena dosanya? Mengapa Paulus justru menceritakan kelemahannya? Karena Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan ingin mengajar kita dimensi lain daripada iman. Dengan menceritakan kelemahannya, Paulus justru mengajar kita beberapa hal tentang iman. Yang pertama, karena dari kisah ini kita bisa memahami bahwa penyertaan Tuhan tidak terbatas pada berkat-berkat jasmania saja. Penyertaan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal jasmania saja, tetapi melingkupi hal rohaniah yang terutama. Kalau boleh saya katakan, justru Tuhan mengutamakan hal-hal yang rohaniah melebihi yang jasmania. Bapak Ibu, hidup orang percaya itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tetapi yang kekal itu roh dan jiwanya. Nanti memang kita diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang sekarang ini tubuh dosa, tubuh yang fana. Oleh sebab itu kita mesti juga mensinkronkan dengan pola kerja Tuhan, bagaimana kita lebih mengutamakan hal-hal rohania. Berkat Tuhan, jasmani, jiwani, rohani. Tetapi yang utama, yang bersifat kekal itu yang rohani. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging dalam hidup kita, entah itu masalah, penderitaan, pergumulan, kelemahan, kita tetap dapat bertumbuh dan berbuah. Tidak masalah keadaan kita bagaimana, tidak jadi alasan untuk kita tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan, seringkali Tuhan memakai kelemahan-kelemahan kita, keadaan yang tidak menyenangkan di sekitar kita, untuk membawa pertumbuhan iman rohani kita. Untuk memiliki kesabaran, bukankah kita dibentuk melalui kesukaran? Melalui doa-doa yang tidak lantas langsung dijawab? Untuk menumbuhkan karakter kesetiaan, bukankah kita mesti harus diuji? Ini berkat yang ketiga, dimensi daripada iman, melalui pergumulan, penderitaan kita. Jadi kita bersyukur kalau sedang dalam masalah dan pergumulan. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mulia dalam diri kita. Sesuatu yang lebih bernilai secara rohani dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan sempurna saat kita ada dalam kelemahan. Bahkan hambanya yang luar biasa seperti Paulus pun mengalaminya. Kelemahan, masalah, dan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak lagi beserta kita, atau bahwa Dia tidak bisa melindungi kita. Namun semuanya itu diizinkan justru sebagai alat untuk Tuhan menyatakan kemuliaan dan rencananya yang hebat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat berjalan dalam kuasa penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa karena bukan berarti tidak ada masalah. Hari yang luar biasa karena Tuhan menyatakan peneguhannya melalui kebenaran firman pagi hari ini, bahwa Tuhan menyertai kami dalam kelemahan sekalipun kuasa-Mu sempurna Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan untuk kami jalan. Karena Tuhan beserta dengan kami. Bahkan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pergumulan, masalah, penderitaan hidup pun akan Tuhan buat indah di dalam Engkau. Karena membentuk karakter kami, membentuk kehidupan kami, membawa arti lebih bernilai di hadapan-Mu bagi kami orang percaya. Teguhkan, kuatkan oleh firman dan roh-Mu untuk kami menjalani kehidupan kami sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati semua yang mendengar renungan doa pagi ini,
bertumbuh bersama dalam iman percaya sebagai pribadi-pribadi yang indah, yang mulia di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa untuk segala pergumulan daripada umat Tuhan, baik pergumulan usaha, bisnis, rumah tangga, maupun dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang menjadi kendala, Tuhan akan menolong seperti firman hari ini. Oleh pertolongan-Mu itu kami belajar nilai-nilai rohani lebih lagi di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami mau melangkah, berjalan sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati, rahmati semua umat-Mu. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.